Iya nggak sih? Aku screen record aja ya kali ya. Screen record kan nanti nggak ada voice-nya. Oh iya. Nggak apa-apa, jaga-jaga aja. Mungkin bisa pencet yang ini loh, screen recordnya. Eh, Burem ya? Mhm. Kan kalau kalian pencet screen record tuh nanti kalian tekan lama, terus mikrofonnya onin. Coba, bisa nggak? Ya. Oh ya, bisa dimulai? Oke. Oke. Ya, selamat malam. Rafli, perkenalkan kita dari grup 4 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan kita bakal presentasikan mengait mata kuliah SDG atau yang bisa disebut Sustainable Green Management. Ya, apa Bapak Rafli bersedia? Bersedia. Oke, Oke, mungkin aku kasih ke rekan aku, Kak Lucia buat pertanyaan 1 sampai 5 ya. Ya, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Lucia Fatima Raujo. Makasih ya Kak udah sempatin waktu untuk interview ini. So, pertanyaan pertamanya, kira-kira saat ini ada berapa orang yang bekerja di 10 Hour Cafe dan biasanya mereka memiliki peran seperti apa ya Kak? Kalau untuk karyawan sendiri itu sebenarnya kebagi jadi dua ya Kak ya. Untuk lapangan dan manajemen. Jadi untuk lapangan sendiri itu kita ada barista dan totalnya ada 7 orang. Sedangkan untuk manajemen sendiri itu ada 3 orang. Ada store manager, ada juga purchasing dan juga ada marketing communication-nya. Seperti itu. Untuk perannya sendiri, untuk barista cukup di operasional aja, dari kasir, pembuatan produk dan juga serving. Nah, kalau untuk yang manajemen ini cukup jelas dengan job desk-nya masing-masing. Marketing communication lebih fokus ke marketingnya, purchasing itu pembelian bahan dan stocking segala macam. Sedangkan store manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk segala hal yang berhubungan dengan operasional di lapangan, seperti itu kurang lebihnya. Oke Kak. Kalau gitu ke pertanyaan kedua ya Kak. Bagaimana cara Teng Hour Cafe memastikan bahwa para karyawan atau rekan komunitas mendapatkan upah yang layak serta lingkungan kerja yang aman? Oke, kita bahas untuk upah dulu ya. Sebenarnya kan semua bisnis ini dasarnya sama ya, supply and demand. Dan apa yang kamu bisa dapatkan itu apa yang bisa kamu berikan juga gitu. Dan untuk upah upah yang layak gitu kan. Upah yang layak sendiri ini tergantung dari POV mana dulu. Kalau kita ngomongin soal UMR, mungkin rata-rata coffee shop di Jogja masih jauh yang di bawah itu. Tapi kita di Ten Hour sendiri uh, ada yang namanya jenjang karir, di mana kita memberikan ruang buat barista ataupun dari pihak manajemen untuk mengembangkan diri gitu dari KPI yang sudah kita berikan ke mereka, apakah terpenuhi atau tidak itu akan menentukan upah dari mereka sendiri gitu. Dan sejauh ini karena Ten Hour sendiri ini baru berdiri selama 3 bulan, menurut aku untuk coffee shop yang baru berdiri, upah yang kami berikan itu cukup di atas rata-rata coffee shop di luar sana sih. Karena di balik gaji pokok, kita juga memberikan bonus untuk karyawan. Jadi ada namanya bonus performa, ada juga bonus target seperti itu. Udah Kak? Mungkin aku tadi ada pertanyaan
follow up-nya ya, serta apa ya tadi ya, keamanan kerja karyawan ya. Iya, Untuk keamanan lingkungan kerja kerja. karyawan, gimana? Iya, Sorry. iya, continue aja, Kak. Untuk keamanan kerja karyawan sendiri itu sebenarnya kita memastikan untuk komunikasi antar eh, pihak lapangan dan juga pihak manajemen dan juga ke atas lagi itu sudah kita kotakan. Jadi sesuatu yang ada di bawah itu nggak langsung ke atas. Kita sebagai pihak manajemen selalu memberikan borderline untuk menjaga yang namanya kesehatan dalam komunikasi antara pihak atas dan tim lapangan seperti itu. Itu yang kita jaga selama 3 bulan ini kita berjalan supaya lingkungan kerja ini terjalin dengan baik. Dan selain itu juga lingkungan kerja antar bar juga itu pun kita pastikan selalu di jalan yang benar gitu. Ketika ada masalah kita selalu memberikan ruang untuk mereka untuk bercerita gitu. Apakah masalah ini bisa kita handle dari pihak manajemen atau mungkin masalah ini masalah yang let's say massal gitu, kayak masalah yang emang berdampak ke satu tim. Nah itu kita selalu ada setiap bulannya namanya evaluasi di akhir bulan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau konflik-konflik tersebut. Seperti itu sih. Oke. Pertanyaan ketiga, Kak. Apakah di 10 Hour Cafe juga diterapkan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, misalnya dalam hal gender, disabilitas, atau kesempatan bagi masyarakat lokal? Sebenarnya pertanyaannya agak tricky ya, karena kalau kita ngomongin soal gender, mungkin itu sesuatu yang umum, karena kita tidak pernah eksklusif ketika mencari karyawan dengan gender tertentu gitu. Cuman ketika kita membicarakan soal disabilitas, itu yang agak tricky. Kenapa? Kita tahu barista harus melakukan hal A, B, dan C gitu kan. Dan kita perlu orang yang bisa itu gitu. Jadi untuk bab disabilitas, aku kurang bisa memberikan kepastian ya, karena harus menyesuaikan dengan apakah orang tersebut bisa memenuhi KPI itu, apakah objektif yang diberikan oleh perusahaan itu bisa terpenuhi atau tidak. Itu kan yang jadi pinpointnya. Cuman di luar itu ketika kita ngomongin soal apakah ada inklusivitas dan eksklusivitas, sebenarnya kita selama proses hiring itu kamu bisa memenuhi objektif dan bisa memenuhi KPI, kita tidak ada masalah sih, seperti itu. Kalau gitu, soal gender di 10 Hour Cafe itu kebanyakan laki-laki atau perempuan atau setara? Inklusivitas di gender. Kalau dari barista, kita ada 4 cewek, 3 cowok. Tapi untuk manajemen, kita cowok bertiga. Jadi kalau secara keseluruhan lebih banyak laki-laki. Cuman kalau kita ngomongin soal di lapangan, itu lebih banyak perempuan, seperti itu. Oke, Kak. Kita lanjut pertanyaan keempat. Menurut Kakak, bagaimana 10 Hour Cafe turut berkontribusi terhadap perekonomian lokal di Yogyakarta? Nah ini sebenarnya kita sendiri ya, beberapa vendor-vendor kita ini bisa dibilang UMKM. Kita ngambil beans itu dari salah satu roastery yang baru bangun banget. Kita juga ada beberapa vendor seperti cup atau mungkin tawaran-tawaran dari teman-teman UMKM yang lain itu menurut kami itu sangat bagus gitu untuk saling membantu gitu kan. Kayak dari satu sisi mungkin kelihatannya secara jangka pendeknya kita yang membantu mereka, cuman secara jangka panjangnya itu sebenarnya kita sama-sama diuntungkan gitu. Jadi menurut aku it's not a bad thing untuk kita saling berkontribusi dengan teman-teman brand lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kontribusi, aku nggak bisa bilang
secara angka ataupun secara bentuk ya. Cuman sejauh ini kita udah beberapa kali kolaborasi dengan brand-brand lain dan menurut aku itu cukup sukses gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama. Ya, pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh saya, Muhammad Haikal Hakim. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana 10 Hour Cafe menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial dan lingkungan? Oke. Kalau kita ngomongin soal CSR ya, atau Company Social Responsibility kalau nggak salah ya. Sejauh ini kita belum ada aktivasi untuk CSR sih, sejauh ini. Cuman kalau misalnya untuk kedepannya, Tenawar sendiri itu bisa dibilang UMKM kecil-kecilan yang tiba-tiba mendadak besar gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan kita tahu, kita sadar diri bahwa sebenarnya kita belum apa-apa di sini. Dan ketika kita diberikan sesuatu yang sebesar itu, dari satu sisi kita kayaknya semua orang berhak mendapat kesempatan gitu kan. Dan dari situ juga kita kayak mikir, mungkin kita harus melakukan campaign-campaign yang untuk membalas budi atas keberuntungan atau keberhasilan brand kita ini. Kita mungkin kedepannya akan merencanakan campaign-campaign atau aktivasi-aktivasi CSR seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya untuk sekarang, kita belum ada sama sekali sih seperti itu. Campaign-campaignnya kebetulan bakal berbentuk seperti apa ya? Kita mungkin dalam bentuk seperti membantu area-area yang mungkin bisa dibilang komoditinya cukup rendah, seperti itu. Kita bisa membantu bisa dalam bentuk material atau mungkin dalam bentuk bantuan, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan ke-6. Apakah ada cara tertentu untuk dilakukan 10 Hour untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam strategi bisnisnya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk pertanyaannya. Oke. Apakah ada 10 Hour bisa mempertimbangkan aspek sosial dalam strategi bisnisnya nggak sih? Kayak misalkan memikirkan tentang masyarakat sekitarnya atau gimana dalam aspek strategi dalam bisnisnya? Oke. Mungkin untuk saat ini yang baru banget kelihatan ya, itu sesimpel dari area yang kita pakai sekarang gitu kan. Dan satu sisi yang aku bisa lihat adalah mulai muncul pedagang-pedagang kaki lima, mulai muncul penjual-penjual ketika traffic kita lagi tinggi gitu. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan kalau misalnya customer kita tuh mau beli jajan di luar gitu. It's fine gitu. Dan itu mungkin bisa dibilang salah satu aspek sosial yang terjadi di 10 Hour ya. Kita membolehkan customer kita untuk makan di tempat, dan juga kita juga tidak melarang penjual itu buat jualan di depan jalan kita gitu. Seperti itu sih. Selama menjalankan kegiatan di 10 Hour, tantangan apa yang sering dihadapi dalam menjaga keuntungan sekaligus tetap peduli pada tanggung jawab sosial? Ada. Kalau untuk tantangan sendiri selalu ada ya. Kayaknya semua bisnis pasti ada tantangannya ya. Dan yang kita hadapin mungkin ada beberapa faktor internal maupun eksternal ya. Itu pasti terjadi lah kayak gitu. Cuman yang mungkin aku bisa bilang adalah faktor eksternalnya ya, ketika kita hanya punya kapasiti segitu dan juga penjualan bisa dibilang sudah maksimal,
ketika atasan kita minta untuk meningkatkan penjualan, ya itu it's an impossible thing to do gitu kan. Yang akhirnya kita sempat kepikiran untuk break the rules dengan melewati jam malam segala macam. Cuman setelah pertimbangan panjang kayaknya enggak deh gitu. Karena untuk 10 Hour sendiri ini kan baru brand baru, kita belum berani untuk, bahkan nggak berani ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Walaupun mungkin outputnya bisa meningkatkan sales, cuman dibalik itu kita tahu kita tinggal di tanah siapa dan posisinya kita itu bukan tanah kita juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sih tantangannya masih itu, dan kita juga belum nemu sih jalan keluar dari situ gimana. Tapi untuk rencana yang paling make sense untuk saat ini adalah kita membuka online food sih, seperti itu. Pertanyaan ke-8, biasanya bagaimana cara 10 Hour merekrut atau menemukan karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan kerja? Pastinya kalau kita nyari barista itu kita cari di ada nama Instagramnya itu Barista Job Jogja. Kita nyari, jadi kita kayak ngasih flyer hiring kita ke tim sosmednya mereka, nanti mereka nge-up, akhirnya banyak yang hiring. Nah dari perekrutan itu sendiri nanti kita ada sortir CV. Kita bakal ngesortir CV yang mana yang bisa kita interview dan mana yang tidak. Dan ketika sudah kita sortir, akhirnya kita interview. Dan 10 Hour sendiri, kriteria yang kita inginkan itu memang agak kompleks ya. Agak sedikit banyak karena bisa dibilang 10 Hour sendiri itu kan professional bar. Dan yang kita cari adalah orang-orang yang ya sesimpel mau kerja deh. Itu nomor 1 banget. Dan yang sisa-sisa yang lainnya, indikator-indikator lainnya itu yang mungkin bisa membantu decision making kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, saya Melinda dan saya akan melanjutkan pertanyaan dari Haikal. Apakah 10 Hour Cafe ada program atau pelatihan tertentu yang diberikan untuk membantu pengembangan keterampilan karyawan? Oke. Untuk 10 Hour sendiri sebenarnya kita setiap 2 kali sebulan itu ada namanya training. Nah, training ini bukan training sih, lebih ke kelas. Nah, kelas ini per bulannya ini selalu beda materinya, dan kita ngambil human resource-nya dari orang yang memang terampil terhadap kopi gitu. Dan untuk barista sendiri kita selalu pengenalan terhadap produk, lalu move on ke hospitality, lalu baru ke gimana sih caranya explore, seperti itu sih. Dan ini baru berjalan berapa ya? 3 sesi sih untuk sekarang. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana 10 Hour Cafe menjaga semangat kerja karyawan agar tetap produktif dan nyaman bekerja di 10 Hour Cafe sendiri? Balik lagi ke kayak jawaban sebelumnya. Kita selalu menjaga komunikasi itu pada tempatnya gitu. Ketika barista punya masalah dengan atasanmu, barista itu harus ngomong ke manajemen dulu. Baru manajemen bisa menyampaikan ke atasan, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Ketika atasan punya masalah dengan barista, atasan harus ngomong dengan manajemen dulu, baru manajemen bisa menyampaikan ke barista, seperti itu. Dan agar tetap produktif tuh kayak gimana sih untuk karyawan? Kita selalu memberikan KPI yang harus mereka penuhi. Dan dari KPI itu akan menentukan upah mereka. Ada juga bonus performa, ada juga bonus target. Dan di balik itu semua, selain upah, kita juga ada namanya upgrading. Dan upgrading ini ada 2 arah, entah mau ke mixology atau mungkin mau ke arah coffee championship. Nah, itu jadi kayak kebagi 2 gitu upgradingnya, dan itu yang membuat mungkin barista-barista itu tetap
produktif gitu untuk explore, untuk belajar lebih lagi, gimana caranya melakukan ini dan itu, seperti itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah 10 hour juga membuka peluang kerja tidak langsung bagi pihak lain seperti pemasok, kurir, atau rekan usaha yang ada di sekitar? Ya, kayak tadi aku udah sempat bilang soal roastery. Itu roastery sebenarnya salah satu teman kita juga, eh, mereka baru aja merintis usaha gitu kan sebagai roastery, dan akhirnya kita bilang why not gitu, kenapa nggak kita ngambil dari kalian aja supaya kalian juga eh, dapat kesempatan untuk apa ya, mungkin berkembang atau mungkin bisa menjadi portofolio bagi mereka. Dan juga dari vendor-vendor lainnya mungkin ada beberapa teman-teman kita, dan sebenarnya dari awal pun brand-brand ini tuh paling banyak mungkin dari teman-teman kita masing-masing ya, kayak dari tim manajemen tuh punya teman ini, punya teman itu yang kita cari dulu gitu, yang kita utamakan, baru yang nanti kalau misalnya emang udah nggak ada, baru yang kita yaudah deh random gitu, seperti itu sih. Oke, untuk kedepannya apakah ada rencana pengembangan 10 Hour Cafe yang juga bisa menciptakan lapangan kerja baru yang lebih besar atau meningkatkan kesejahteraan karyawan? Tentu untuk kesejahteraan karyawan dulu nih ya, sebenarnya impian Ten Hour tuh kita berusaha menjadi coffee shop yang pertama layak untuk customer dan juga layak untuk karyawannya gitu. Kita bercita-cita gimana sih caranya sebuah coffee shop bisa memberikan gaji yang di atas UMR gitu. Karena kan eh balik lagi gitu kan. Ya seperti yang apa aku bilang di awal, supply and demand kan. Ketika si demand ini tinggi, kita pasti bisa memberikan supply yang banyak gitu. Dan ketika sales kita meningkat, yang jelas pasti kita juga bisa menghargai karyawan kita lebih baik gitu kan. Nah, untuk lapangan kerja sendiri, sebenarnya 10 Hour ini tuh berdiri dari konsultan F&B sebelum terjadinya 10 Hour. Dan timnya itu orang-orang yang sudah berpengalaman untuk gimana sih caranya membangun coffee shop, gimana sih caranya membangun resto, dan mereka punya divisinya masing-masing gitu. Dan untuk kedepannya, karena kita melihat kesuksesan 10 Hour di 3 bulan ini, kita sangat membuka kesempatan bagi barista-barista kita yang ingin upgrading yang seperti aku bilang tadi, untuk kita bawa untuk mungkin ikut konsultannya atau ikut perlombaannya. Karena kita belum tahu nih untuk kedepannya konsultan kita ini bakal seramai apa sih gitu. Dan pastinya ketika kita terlalu banyak klien, kita harus ngelempar ke orang. Daripada ngelempar ke orang lain, kenapa nggak kita ngelempar ke barista Ten Hour aja gitu, yang emang kita udah tahu kapabilitasnya seperti apa dan lebih terpercaya, seperti itu sih. Oke, Mungkin oh sudah terjawab. ya, barusan adalah pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih banyak Kak Rafli udah meluangkan waktu di tengah jadwal padat Kakak. Kami sangat mengapresiasi kesediaan Kakak untuk diwawancara oleh kami. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.